Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Nurma Olena, mahasiswa Stisip Bekasi semester 2 dengan NIM 21222310011. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Samin Saputra SMM dengan NIDN 21200674001 dan Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Ada 7 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem keuangan dan sistem moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ketiga, neraca pembayaran. Keempat, kependudukan dan tenaga kerja. Kelima, masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Keenam, pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Sistem keuangan dan sistem moneter. Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman, dan peminjam. Serta sistem keuangan adalah seperangkat institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Fungsi pokok pada sistem keuangan ada kekayaan, tabungan, likuiditas, kredit, pembayaran, resiko, dan kebijakan. Selanjutnya ada sistem moneter. Sistem ini adalah suatu keadaan ekonomi yang dikontrol secara langsung oleh pemerintah pusat. Segala jenis kebijakan yang diambil bersifat terpusat. Kebijakan ini diatur pemerintah melalui bank sentral. Tujuan adanya ekonomi moneter ialah terciptanya stabilitas ekonomi, keseimbangan internal dan eksternal, serta untuk mencapai tujuan ekonomi makro masing-masing negara. Fungsi pokok pada sistem moneter yang pertama melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa terus tumbuh. Lembaga pelaksana kebijakan fiskal yaitu pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Fungsi dan tujuan dari kebijakan fiskal. Ada 6 fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi otoritas, berfungsi saat anggaran negara sudah jadi pedoman untuk mencari pendapatan. Kedua, fungsi perencanaan. Kebijakan berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi dasar dalam perencanaan anggaran negara. Ketiga, fungsi pengawasan, sebagai pengawas dari masuknya pendapatan negara. Keempat, alokasi, saat anggaran negara dialokasikan dengan baik sebagai cara untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kelima, stabilisasi, fungsi saat anggaran negara dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan fundamental dari perekonomian negara. Keenam, distribusi. Kebijakan fiskal akan berfungsi saat negara membagi pendapatan negara untuk anggaran-anggaran yang telah direncanakan secara merata. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mendorong laju investasi, dan mengatasi inflasi. Jenis dan instrumen dari kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Dilaksanakan saat ekonomi sedang mengalami resesi, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sehat. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Diterapkan saat situasi perekonomian negara mengalami tekanan inflasi yang tinggi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada pajak. Pajak merupakan sektor pendapatan paling dominan. Pengendalian inflasi dan tingkat pengangguran dapat dilakukan melalui perubahan tarif pajak. Yang kedua ada politik anggaran. Politik anggaran yang dapat dipakai oleh pemerintah yaitu anggaran surplus, di mana penerimaan negara lebih besar dibanding pengeluaran negara. Anggaran defisit, di mana penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Anggaran berimbang, di mana penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara.
Kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Lembaga pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Fungsi, tujuan, dan jenis dari kebijakan moneter. Fungsinya menjaga kestabilan ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca pembayaran. Tujuannya, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Jenis dari kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau uang longgar yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau uang ketat, bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter. Ada dua instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada kuantitatif. Ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan politik diskonto, dan kebijakan cadangan wajib minimum. Kebijakan operasi pasar terbuka, di mana kebijakan Bank Indonesia memperjualbelikan surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia dan surat utang negara. Kebijakan politik diskonto, kebijakan Bank Indonesia dalam mengatur tingkat suku bunga pada bank umum. Kebijakan cadangan wajib minimum, kebijakan ini untuk mengatur besaran cadangan kas minimum di bank-bank umum. Yang kedua ada kebijakan kualitatif. Ada kebijakan kredit selektif dan bujukan moral. Kebijakan kredit selektif yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengatur pemberian kredit oleh bank-bank umum. Bujukan moral adalah upaya bank sentral memberikan himbauan kepada bankir atau pengusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Materi selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Tujuan dan fungsi dari neraca pembayaran. Tujuannya memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional dan mengenai posisi pembayaran internasional, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Fungsinya sebagai alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan. Alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Yang terakhir, sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca pembayaran defisit. Neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Kedua, ada neraca pembayaran surplus. Neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Secara sederhana, neraca pembayaran ini dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran oleh suatu negara. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Ada neraca perdagangan, sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua ada neraca jasa, yang merupakan pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Ketiga, ada neraca moneter.
Suatu perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara. Materi selanjutnya yaitu kependudukan dan tenaga kerja. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 3 piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif, menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat, serta jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Kedua, ada piramida penduduk dewasa atau stasioner, negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif, kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya, tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Bukan angkatan kerja, yaitu orang yang bersekolah, ibu rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan. Jenis-jenis tenaga kerja ada 3. Yang pertama, berdasarkan jenis kegiatan, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja rohaniah yaitu non-fisik seperti konsultan atau manajer. Tenaga kerja jasmaniah yaitu fisik seperti pekerja bangunan. Yang kedua, berdasarkan keahlian. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya seperti dokter, polisi, dan pilot. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan pengalaman terlebih dahulu, contohnya juru masak atau supir. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan secara khusus, contohnya buruh tani, buruh pabrik, dan tukang beca. Yang ketiga, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja di bidang produksi, tenaga kerja bidang pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan serta cara mengatasinya. Masalah dalam ketenaga kerjaan diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerja. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ini akan membatasi macam-macam pekerjaan yang bisa dilakukan hingga persaingan semakin ketat dan sulit. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, serta perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Cara mengatasinya, yang pertama menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja, dan memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja atau BLK. Selanjutnya, masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Pertanian di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit, dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Tak tanggung-tanggung, masalah tersebut muncul setiap tahun dan masih menjadi misteri dalam penyelesaiannya. Masalah-masalah dalam sektor pertanian. Yang pertama, petani seringkali dipandang sebelah mata. Stigmatisasi masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung pada mencakul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah jorok dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor. Kedua, rantai niaga yang merugikan petani.
Kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor, petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang petani alami. Yang ketiga, krisis generasi petani muda. Rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari statistik sebesar 61% petani muda lebih dari 45 tahun. Keempat, modal bagi petani. Usaha tani yang tidak bisa memberikan kepastian, yakni bergantung pada alam, menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan uang kepada wirausahawan di bidang pertanian. Kelima, teknik budidaya kurang presisi. Presisi yang maksud di sini adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Di lapangan, pertanian dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Keenam, alih fungsi lahan. Banyak terjadi di Pulau Jawa, padatnya penduduk dengan tingkat kebutuhan yang tinggi menyebabkan lahan-lahan pertanian diubah menjadi perumahan dan gedung-gedung bertingkat. Solusi permasalahan dalam sektor pertanian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu peningkatan atau perbaikan dalam cara produksi. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Ini dapat dilakukan beberapa cara diantaranya, yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi atau publikasi rencana tentang diversifikasi pangan. Ketiga, penguatan cadangan logistik. Dan keempat, modernisasi pertanian. Sektor industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, terutama dari sektor manufaktur yang menyumbang sekitar 73% dari total produksi industri Indonesia. Ada 7 masalah dalam sektor industri. Yang pertama, industri kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, dan biji besi. Kedua, infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Ketiga, industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah limbah. Keempat, industri kekurangan tenaga terampil dan supervisor. Kelima, industri dapat tekanan serbuan produk impor. Keenam, limbah industri seperti penetapan slag beberapa limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baju bekas menyulitkan industri, antara lain industri kertas. Ketujuh, industri kecil dan menengah masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal hingga pemasaran. Solusinya, salah satu wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan membangun kawasan ekonomi yang strategis bertujuan untuk mendorong daya saing sektor industri dengan memberikan insentif kepada kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus serta mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengembangan sektor perdagangan mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan karena adanya pandemi. Masalah dalam sektor perdagangan yaitu rendahnya nilai tukar terhadap dolar, kualitas infrastruktur yang masih kurang, sektor industri yang rapuh, serbuannya impor, perubahan perilaku konsumen, meningkatnya hambatan perdagangan, sulitnya menyepakati kerjasama perdagangan, serta adanya potensi defisit dan resesi ekonomi. Solusinya, perdagangan dalam negeri menuntut pemerintah membuat beberapa peran kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian tersebut mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi. Kemudian, pemerintah mengambil peran meningkatkan iklim usaha dan kepastian usaha. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya,
yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan atau pembuatan makanan ataupun minuman. Masalah sektor pangan. Yang pertama, penyediaan pangan. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Yang kedua, distribusi pangan. Prasarana distribusi darat dan antar pulau, kelembagaan pemasaran, bervariasinya kemampuan produksi antar wilayah dan antar musim, dan keamanan jalur distribusi. Yang ketiga, masalah ketersediaan pangan. Jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kemampuan produksi. Ketiadaan atau keterbatasan sarana, terutama akses terhadap air, listrik, dan jalan. Selanjutnya, konsumsi pangan. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan karena belum tercukupinya konsumsi energi, meskipun konsumsi protein sudah mencukupi. Yang terakhir, akses pangan. Keterbatasan daya beli karena kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan variabilitas harga pangan yang tinggi. Solusinya, yang pertama peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan. Kedua, peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Ketiga, diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Keempat, perbaikan iklim usaha dan daya saing. Kelima, penguatan sistem pangan berkelanjutan atau food estate. Materi selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merancang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Tujuan perencanaannya, yang pertama mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya publik. Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan kendala pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran pemerintah. Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Keempat peran tersebut berperan bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Kendala pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya. Di antaranya yaitu, pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Kedua, kurang meratanya investasi. Ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Kelima, perbedaan demografis. Keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Materi yang terakhir yaitu sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya sangat mahal menjadi lebih mudah. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut juga dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Ada beberapa teknologi yang diaplikasikan dan berperan besar dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things. Teknologi yang memungkinkan perangkat mesin bekerja dengan bantuan perangkat mesin lainnya yang terhubung dengannya. Kedua, ada Big Data. Data yang memiliki karakteristik seperti volumenya besar, data muncul dengan cepat, memiliki keberagaman, dan data bersifat acak atau tidak beraturan.
Ketiga, komputasi awan atau cloud computing. Sebuah tempat penyimpanan yang dapat berupa komputer atau bagian-bagian komputer yang berada di luar mesin komputer. Keempat, kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang mewujudkan mesin yang memiliki kemampuan kognitif atau kecerdasan layaknya manusia. Kelima, ada cyber security. Bentuk perlindungan informasi dari segala bentuk serangan digital yang dapat terjadi di internet. Dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Dampak positifnya diantaranya kemajuan dalam ilmu kedokteran karena mengarah pada kesadaran hidup yang lebih sehat. Aktivitas berbelanja online semakin mudah dan diterima, ditandai dengan hadirnya berbagai e-commerce. Komunikasinya semakin luas, serta munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi digital yang semakin memudahkan pekerjaan. Dampak negatifnya, pengangguran bertambah karena diganti oleh mesin robot. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, privasi dapat terganggu akibat kemajuan teknologi dalam sistem pelacakan, kecerdasan buatan, alat pemrograman, robotika, dan lain-lain juga dapat digunakan untuk tujuan yang merusak. Ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Transformasi revolusi industri 4.0 membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Dilihat banyak pelaku bisnis dan wirausaha memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga prinsip-prinsip dasar desain industri ini yang dikenal dengan revolusi digital, karena terjadi proliferasi komputer dan otomatisasi serta konektivitas di sebuah bidang. Dengan revolusi industri 4.0, banyak pula sektor-sektor membuka peluang untuk kewirausahaan dan UMKM meningkat dengan pesat, sehingga memberikan pengaruh pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi Indonesia. Kesimpulan pada pemaparan materi kali ini, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan sejarah dan ideologi bangsa Indonesia sebagai faktor yang mempengaruhi jenis sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara juga berbeda. Pancasila sebagai dasar negara menjadi asas dari sistem ekonomi Indonesia yang kekeluargaan dan gotong royong, serta selaras dengan sila-sila Pancasila. Selain itu, agar sistem ekonomi juga selaras dengan dinamika globalisasi saat ini, maka perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi, komputer, dan juga jaringan internet. Salah satu indikator sejahtera dan kemajuan suatu negara diukur dari tingkat perekonomiannya. Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, maka semakin sejahtera negara tersebut. Lebih lanjut, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan interaksi dan keterkaitan antar elemen para pelaku ekonomi, sehingga diperlukan adanya sebuah sistem ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.